Ikhwani ibadallah, ini ada kisah dalam kitab Irsyadul Ibad dan juga ditulis di beberapa kitab seperti An-Nawadir terkait dengan kisah seseorang yang hasud, yang dengki, yang suka berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya. Dan orang-orang yang selalu menjaga diri dari perkara yang kotor, perkara yang jelek, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada sebagian orang yang soleh duduk dengan raja untuk memberikan nasihat baik padanya. Lalu orang soleh tersebut berkata, "Berbuatlah baik kepada orang-orang yang baik, sebab orang yang berbuat kejelekan kiranya tidak perlu dibalas dengan kejelekan pula. Sebab kejelekan yang dilakukan itu sudah cukup untuk menodai perilakunya dalam kehidupan." Akhirnya ada orang bodoh yang dengki kepada penasihat raja yang senantiasa duduk bersama raja, lalu membuat jalan bagaimana caranya membunuh penasihat raja itu. Lalu dia pergi ke raja dan berkata, "Sesungguhnya penasihatmu itu menganggap bahwa kamu berbau busuk. Sebagai buktinya, bila kamu mendekat kepadanya, dia akan menutup hidungnya agar tidak menghirup baumu yang busuk itu." Lantas raja berkata, "Sudah, pulanglah kamu, aku masih melihat kenyataan." Akhirnya orang yang hasud itu memanggil penasihat raja dan diajak makan di rumahnya. Lalu diberinya makanan yang banyak bawang putihnya. Lantas penasihat raja itu pun keluar dari rumah orang yang hasud dan datang ke raja dan berkata sebagaimana biasanya, yaitu berbuatlah baik kepada orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana nasihat sebelumnya. Lantas raja berkata kepadanya, "Mendekatlah kamu kepadaku." Dia mendekat pada raja lalu menutup mulutnya agar raja tidak menghirup bau bawang putih yang telah dimakannya. Lantas raja berkata di hatinya, "Aku tidak mempunyai perkiraan sesuatu pun kecuali orang yang membawa berita kemarin adalah betul perkataannya." Biasanya raja tidak menulis surat dengan tulisannya sendiri kecuali untuk memberikan hadiah. Akhirnya raja itu menulis surat kepada sebagian pegawainya berisikan, "Bila pembawa surat ini datang padamu, maka sembelihlah dan kupaslah kulitnya. Lalu isilah kulit itu dengan jerami dan kirimlah seseorang utusan untuk membawanya kepadaku." Akhirnya orang yang soleh yang menjadi penasihat raja keluar lantas bertemu dengan orang yang hasud yang melaporkannya ke raja kemarin. Lalu berkata, "Surat siapakah ini?" Lalu penasihat raja menjawab, "Ini surat dari raja yang memberikan hadiah padaku." Lantas orang yang hasud itu bilang, "Berikanlah surat itu padaku." Lalu penasihat raja menjawab, "Ya sudah, surat ini kuberikan kepadamu," karena mungkin dipaksa. Akhirnya orang yang hasud itu mengambil surat tersebut dari penasihat raja dan langsung pergi kepada pembantu raja. Lantas pembantunya berkata, "Isi suratmu itu, aku menyembelihmu dan kulitmu dikupas." Lantas orang hasud itu menjawab, "Sesungguhnya surat ini bukan untukku. Berhati-hatilah kamu untuk memutuskan persoalanku. Aku terlebih dulu pergi ke raja." Lalu pembantu raja bilang, "Tidak ada tawar-menawar bagi surat raja." Akhirnya disembelih, lantas dikupas kulitnya dan dikirimkan ke raja setelah diisi dengan jerami. Akhirnya penasihat raja kembali ke raja sebagaimana biasanya dan berkata sebagaimana biasanya. Lalu raja tercengang dibuatnya dan bertanya, "Bagaimana tentang surat kemarin?" Lalu dia menjawab, "Si fulan bertemu denganku lalu memaksaku agar surat itu diberikan kepadanya. Aku pun mengabulkan permintaannya." Lalu raja berkata, "Sesungguhnya fulan itu memberitahu padaku bahwa kamu pernah berkata kepadanya bahwa aku berbau tidak enak." Penasihat itu berkata, "Aku tidak pernah berkata begitu." Lalu raja berkata, "Mengapa kamu meletakkan tanganmu di hidung dan mulutmu?" Lalu penasihat itu berkata, "Si fulan tadi memberi makanan padaku di mana bahannya banyak yang dicampur dengan bawang putih.
Aku tidak enak bila kamu nanti mencium baunya. Lalu raja berkata, perkataanmu benar, dan sekarang kembalilah ke tempatmu. Sungguh orang yang berbuat kejahatan akan menemui balasannya sendiri. Akhirnya singkat cerita, orang yang hasut, yang iri, yang dengki kepada orang lain, justru nanti kejelekan itu kembali kepadanya. Ini pelajaran bagi kita agar kita selalu qanaah, menerima apa adanya, jangan pernah iri terhadap apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Wallahu a'lam bisihhati hadhil hikayah.